Hi everybody! Oh my god, akhirnya setelah sekian lama aku bikin juga ini channel YouTube. Sebenarnya channel YouTube itu udah ada dari lama, tapi baru aku isi dengan video-video yang menurut aku tuh pengen aku bagikan sesuai dengan topik yang aku pengen, itu butuh bertahun-tahun. Oke, gak usah berlama-lama. Apa yang aku akan bahas di dalam video ini adalah sesuatu yang mungkin relate sama kebanyakan cewek-cewek nih, terutama yang baru-baru lulus SMA atau yang memang awal-awal kuliah atau bahkan udah lulus kuliah tapi belum dapat kerja, atau yang udah bekerja pun pasti bakal relate dengan semua topik atau dengan semua hal yang akan aku bahas di dalam video kali ini. Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Oke, mungkin ini akan terdengar agak-agak sedikit, bukan agak sedikit, tapi memang klise, ya. Judulnya cukup remeh, atau bahkan banyak orang itu yang menganggap mengenal diri sendiri itu nggak perlu dikasih tahu caranya. Tapi kalian nggak boleh nggak percaya bahwa ada banyak perempuan yang merasa bahwa mereka itu harus dikasih tahu gimana cara untuk mengenal diri mereka sendiri. Karena tanpa mengenal diri sendiri, kamu akan membuat keputusan-keputusan yang membuatmu semakin jauh sama diri sendiri. Atau tanpa mengenal diri sendiri, kamu akan mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan dan kamu tidak tahu cara untuk bangkit. Atau di dalam kehidupan ini kamu bertemu dengan orang yang mungkin kamu nggak nyaman, tapi kamu nggak tahu harus bereaksi seperti apa karena kamu nggak mengenal diri kamu sendiri. Ya, so I think this is gonna be very relatable for many people, so that's why I decide to make this one right away. Oke, untuk yang pertama, cara untuk mengenal diri sendiri itu adalah journaling. Kenapa journaling? Journaling itu sesuatu yang bagus banget ya. Jadi journaling di sini aku maksud adalah menulis diary. Udah simpelnya nulis diary. Orang-orang zaman sekarang itu udah mulai males banget yang namanya nulis di atas kertas. Mereka lebih memilih untuk voice note, mereka lebih memilih untuk ngetik ya, atau mereka memilih untuk tidak melakukan apapun sama sekali gitu. Mereka pikir bahwa meninggalkan tabiat-tabiat seperti menulis diary itu tuh gak apa-apa, tapi enggak. Itu sangat apa-apa ya. Menulis diary itu gak cuman membawa kita untuk lebih dekat dengan diri sendiri ya, karena di situ yang kita tulis adalah apa yang kita rasakan. Biasanya kan gitu ya untuk nulis diary. Tapi juga bisa membuat otak kita tuh slowing down. Di era zaman yang serba cepat seperti ini, kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat banyak, apalagi dengan hustle culture yang sangat wah ini gitu ya. Orang-orang itu kebanyakan semua berpikirnya inginnya cepat tanpa memberikan kesempatan untuk diri kita, pikiran kita slowing down. Padahal itu yang sangat dibutuhkan kita untuk kembali ke diri kita sendiri. Slow down. Dan itu yang bisa kita lakukan, yaitu menulis diary. Ya, menulis diary itu nggak harus sesuatu yang apa ya, detail, atau nggak harus sesuatu yang panjang, nggak harus sesuatu yang ribet, nggak ya. Itu nggak ribet. Jadi kamu bisa pakai misalnya buku itu apa aja ya, yang bisa kamu pakai itu buku apa aja ya, nggak usah harus buku yang estetik, harus buku yang warnanya begini, model yang begini, nggak harus buku yang mahal atau kayak perlengkapan yang perintilan journaling yang estetik seperti itu, nggak harus. Kamu cuman yang penting punya kertas sama pena, kamu bisa start journaling saat itu juga ya. Jadi nggak usah dipikir bahwa menulis diary itu mahal atau menulis diary itu tuh susah dan lain-lain. Enggak. Hanya butuh kemauan kamu aja, ya. Hanya butuh kemauan aja untuk melakukan itu. Dan kenapa orang zaman dulu itu banyak yang selalu menulis diary? Karena mereka tidak memiliki distraksi-distraksi yang kita punya di zaman sekarang kan. Sekarang kita punya banyak sekali pilihan aktivitas untuk mengisi waktu luang, seperti scrolling social media, terus ngobrol sama teman, atau pergi keluar, dan lain-lain. Tapi itu semua mungkin tidak bisa membawa kamu untuk kembali ke diri kamu sendiri. Membawa kita, ya. Kita, nggak cuma kamu doang, tapi aku juga. Kembali ke diri sendiri.
refleksi apa yang telah kita alami pada hari ini, dan kira-kira kita ke depannya mau ngapain, dan sebagainya. Nulis bagaimana perasaan kita saat mengalami kejadian tersebut di hari itu, dan lain-lain. Jarang sekali sekarang kita temukan orang-orang yang mau untuk merefleksi diri. Makanya menurut aku, salah satu step paling penting untuk kembali ke diri kamu dan mengenal siapa kamu adalah dengan journaling, ya. Yang kedua adalah meditation atau meditasi. Oke, meditasi yang aku bilang di sini, ini juga nggak perlu meditasi yang mahal, ya. Kamu nggak perlu subscribe sebuah aplikasi atau ya aplikasi-aplikasi tertentu hanya untuk mendapatkan kata-kata meditasi yang menenangkan, yang membantu kamu fokus dan lain-lain. Enggak. Karena sebenarnya orang bisa fokus itu karena dia mau memusatkan pikirannya. Karena dia memutuskan untuk benar-benar memusatkan pikirannya pada satu titik. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu muluk-muluk untuk meditasi, ya. Kamu hanya perlu stay di dalam kamar, terus pastikan bahwa kamu tidak ada distraksi apapun, ya. Misalnya nggak ada yang manggil-manggil kamu, atau nggak ada suara-suara bising orang lagi bangun rumah di sebelah, dan lain-lain, ya. Pastikan kamu nggak mendengarkan sesuatu yang membuat kamu terganggu atau akan terganggu, ya. Jadi semuanya aman lah gitu istilahnya. Bisa dilakukan sebelum tidur, ya, karena biasanya waktu-waktu sebelum tidur ini bagi kamu yang mungkin tinggalnya nggak sendirian gitu ya, di rumah ada banyak keluarga kamu, ya kamu bisa melakukannya sebelum tidur. Ketika orang-orang udah pada tidur, kamu bisa untuk melakukan meditasi itu. Atau cara lagi yang paling murah adalah subscribe YouTube Premium, ya. Oke, tadi aku bilang nggak usah subscribe apapun, tapi sekarang aku bilang subscribe YouTube Premium. Karena di YouTube itu banyak banget musik-musik meditasi yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu membuat diri kamu kayak tenang gitu loh. Tapi kalau kamu nggak mau pakai musik apapun, atau kamu tidak ingin diperbantukan oleh alat apapun, juga nggak apa-apa banget, malah jauh lebih bagus. Jadi kamu bisa fokus tanpa kamu istilahnya itu tanpa kamu membutuhkan apapun, ya. Kamu bisa hanya memejamkan mata, mengatur nafas, ya, breathe in, breathe out beberapa kali, lalu kamu bisa diam aja, tapi fokus sama pikiran kamu sendiri, ya. Di situ misalnya kamu memerintahkan otak kamu untuk memikirkan hal yang menyenangkan. Sampai tanpa sadar mulut kamu tersenyum sendiri. Sampai tanpa sadar hati kamu terasa hangat, pipimu terasa hangat karena kamu merasakan kesenangan itu, karena kamu memikirkan sesuatu yang menyenangkan itu. Atau saat itu kamu ingin memproses sesuatu yang menyedihkan, ya. Entah kenapa misalnya beberapa hari kamu merasa kayak aku tuh pengen nangis, aku pengen ngeluarin semuanya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Oke, kamu meditasi, fokuskan pikiranmu terhadap hal yang membuat kamu bersedih. Entah itu sesuatu yang pernah kamu alami sebelumnya, atau sesuatu yang kamu imajinasikan akan membuat kamu sedih gitu, sehingga kamu tanpa sadar nih air mata akan mengalir dari mata kamu yang tertutup itu, sampai kamu kayak sesenggukan, sampai nanti pada akhirnya kamu lega sendiri gitu. Jadi meditasi ini kamu bisa lakukan secara mandiri, ya, tanpa perbantuan alat apapun. Atau kalau kamu pengen pakai musik-musik yang ada di YouTube, kayak suara-suara air, suara-suara hujan, atau suara-suara kayak melodi-melodi yang lembut gitu. Atau bahkan banyak sekali YouTuber itu juga yang punya video khusus untuk meditasi. Jadi di situ ada voice over suara merekanya gitu. Ini nggak apa-apa, kamu pilih aja gitu. Atau kamu bisa download salah satu dari video tersebut, lalu kamu putar secara berulang di device kamu. Kalau kamu nggak mau subscribe YouTube Premiumnya, dan kamu nggak mau ada iklannya gitu istilahnya, ya. Dan meditasi ini nggak ditentukan batas waktunya, tapi kamu bisa mulai dengan waktu tersingkat, ya, kalau kamu memang kurang memiliki banyak waktu untuk alone time seperti ini, ya. Misalnya 15 menit, ya, daripada kamu scrolling TikTok, scrolling sosmed tak berujung, ya. 15 menit didedikasikan untuk meditasi itu jauh lebih bermakna. Yang selanjutnya adalah alone time. Oke, alone time di sini udah aku sebut di tahap meditasi yang sebelumnya, ya. Karena meditasi itu juga termasuk dari alone time, karena kamu sendirian di situ posisinya, kan. Nah, alone time ya bener seperti artinya secara harfiah adalah waktu sendiri. Misalnya kamu cuman jalan-jalan aja sendirian. Gak harus jogging kalau kamu kurang suka olahraga, atau kamu udah lama banget gak olahraga, ya, gak harus jogging. Kamu bisa jalan aja
Dan gak usah pakai outfit yang terbilang mahal gitu. Ya udah pakai aja cardigan, terus celana tidurmu, terus sendalan, udah terus jalan aja. Jalan, muterin komplek misalnya, atau kamu jalan ke tempat yang belum pernah kamu susuri sebelumnya, tapi ya pastikan itu tempat aman ya. Terus kamu bisa hanya duduk diam di teras rumah, atau kalau kamu rumahnya ada balkon, kamu duduk di teras balkonmu. Atau kalau misalnya kamu di tempat kamu tinggal itu ada tempat yang hijau-hijau, kamu ke sana. Atau kalau di tempat tinggalmu ada semacam kayak taman atau apa kayak gitu, kamu bisa pergi ke sana. Pokoknya pilih tempat-tempat yang sekiranya kamu itu bisa sendirian. Kamu bisa diabaikan oleh orang-orang karena orang-orang nggak kenal sama kamu gitu ya. Dan di situ apa yang kamu lakukan? Stop pegang HP, jangan lihat sosmed ya. Tetap aktifin HP kamu ya kalau ada hal penting yang menghubungi gitu ya. Tapi jangan gunakan untuk scrolling yang tidak bermanfaat. Alone time yang aku maksud di sini adalah you spend time with yourself, enjoying what you see, what you hear, and what you touch. Okay? Jadi waktu sendiri yang kamu gunakan ini itu untuk menikmati apa yang sedang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasa di situ, kamu sentuh di situ. Contoh, kamu memilih untuk pergi ke taman kota, dan di situ kamu memilih untuk duduk di sebuah bangku. Dan di situ kamu harus benar-benar merasakan apa yang kamu lihat di situ. Oh, kamu ngeliat ada orang main layangan. Oh, kamu lihat ada anak-anak lagi main kejar-kejaran. Oh, kamu lihat ada tukang es krim lagi jualan. Oh, kamu lihat ada orang-orang lagi pada jogging. Kamu lihat gitu, kamu lihat gitu, ya. Terus kamu dengar, ya. Fokus pada apa yang kamu dengar di situ. Oh, kamu mendengar suara angin. Ya, bahkan sesimpel suara angin itu kalau kamu fokuskan untuk mendengarkannya, bisa kamu dengar. Kamu dengar suara burung, kamu dengar suara ketawa anak-anak kecil, kamu dengar suara misalnya orang yang lagi jualan mempersiapkan dagangannya, kelontang-kelonteng segala macam, kamu dengerin. Ya, intinya di situ kamu being so ground to yourself gitu. Lalu apa yang kamu sentuh di situ? Bangku yang kamu sentuh, kamu pegang bangku tersebut, ya. Kamu rasakan teksturnya. Oh, agak bergerejel, atau oh, agak licin ya karena catnya. Kamu perhatikan hal-hal kecil, karena itu membuat diri kamu dan pikiran kamu tuh istirahat dari segala hiruk-pikuk kesibukan, hal-hal yang overstimulating yang udah kamu rasakan kemarin-kemarin. Yang selanjutnya adalah self-reflection. Self-reflection ini bisa dimasukkan ke dalam salah satu hal yang kamu lakukan di dalam journaling kamu, ya, yang mana ini akan menjadi peta untuk diri kamu mengenal siapa kamu, ya. Kalau tadi kita sudah kayak meditation, terus having alone time, ya, itu semua kan kayak istilahnya menyadari eksistensi tubuh kita, diri kita, gitu ya. Tapi kalau sekarang kita masuk ke tahap self-reflection ini, kita mulai berpikir lebih dalam atau lebih jauh, ya. Self-reflection ini adalah kayak kamu nanya ke diri kamu sendiri. Dimulai dari hal yang simple dulu deh, seperti apa yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka. Dan di situ kamu list, ya, nggak cuman kamu pikirkan doang, ya, tapi kamu list. Karena jangan nggak percaya, banyak orang yang nggak ngerti atau nggak tahu apa yang dia suka atau apa yang dia nggak suka. Banyak orang yang tergantung pada orang lain hanya untuk menentukan dia harus beli baju apa. Banyak orang yang harus menunggu keputusan orang lain hanya untuk menentukan kemana dia harus pergi, gitu. Jadi, bukankah ini sesuatu yang agak concerning ya? Kok bisa sih kamu nggak bisa membuat keputusan untuk dirimu sendiri? Sedangkan later on in the future, nanti di masa depan, mungkin kamu akan tumbuh menjadi seseorang yang sukses. Kamu akan jadi atasan, atau kamu akan jadi bos, atau kamu akan jadi seorang ibu, ya, atau kamu akan menjadi seorang suami, yang mana posisi-posisi tersebut membutuhkan kamu untuk memutuskan sesuatu agar suatu hal itu berjalan dengan baik, gitu kan. Jadi kalau kamu tidak mengenal siapa diri kamu nggak bisa membuat keputusan yang baik, gitu kan. Nah,
Kalau kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu suka dan kamu nggak suka, gimana kamu ingin melanjutkan membuat keputusan yang jauh lebih besar, ya kan? Nah, jadi dimulai dulu dari hal-hal yang remeh, seperti apa yang kamu suka dan kamu nggak suka, ya. Temanya seperti apa, Kak? Bisa jadi kamu milih dari warna deh, ya, atau dari makanan, ya, hal yang pasti kita akan temui sehari-hari. Atau bisa mulai dari model pakaian, pokoknya apapun, ya. Itu bisa random sih ya. Seiring berjalannya waktu pasti kamu bisa menentukan sendiri apa yang harus kamu list. Yang penting kamu bisa nge-list dari sekarang, lalu nanti bisa merembet ke apa yang kamu bisa dan kamu belum bisa, gitu. Misalnya kamu bisa ngajar, kamu bisa matematika, kamu bisa bikin orang percaya sama kamu bisa masak, dan lain-lain. Dan hal-hal yang gak kamu bisa, atau belum kamu bisa, gitu ya. Kamu list semuanya, ya. Hal-hal seperti itu, hal-hal remeh seperti itu, yang ujung-ujungnya nanti, suatu hari ketika kamu ingin menentukan tipe pasangan yang seperti apa yang kamu inginkan, itu kamu bisa jauh lebih jelas orang seperti apa yang menurutmu pantas untuk bersanding di hidup kamu, gitu. Jadi kamu gak kebingungan. Karena apa? Kamu sudah tahu preferensi untuk diri kamu sendiri. Dan yang terakhir adalah emotional check-ins. Jadi ini juga bisa masuk dalam kategori diary kamu, ya. Emotional check-ins di sini maksudnya adalah kamu kasih log mood, ya, mood log yang kamu rasakan. Jadi misal kamu membagi mood log kamu ini di pagi, siang, sore, malam. Karena ini lebih singkat ya, karena cuma ada 4 waktu nih. Pagi mood kamu apa? Oh, mood kamu happy, kamu bisa gambar smiley face di situ. Dan kamu bisa kasih note sedikit atau list gitu ya, kenapa kamu happy hari itu. Lalu yang kedua, siang, mood kamu apa? Misalnya kamu kayak kesel gitu ya. Oke, kamu gambar sebisanya gimana muka kesel, terus apa yang bikin kamu kesel di situ. Lalu sore, apa yang kamu rasain di situ? Kamu ngerasa relax. Apa yang bikin relax? Catat aja sedikit. Lalu malam, kamu bisa catat mood kamu seperti apa di malam hari. Atau kamu bisa membaginya per jam, ya. Per jam itu kayak per 2 jam sekali misalnya. Karena kalau per jam itu kayak akan lebih intens lagi gitu kan, catatan akan mood kamu gitu. Dan di situ bisa kamu jadikan bahan bacaan atau bahan refleksi nantinya, ya. Misalnya banyak di situ gambar emoji atau gambar wajah-wajah yang dimana kamu merasa kesal. Dan di situ kamu bisa lihat alasan kamu kesel itu karena apa. Nah, disitulah kamu bisa lebih tahu, oh aku tuh keselnya gara-gara ini, oh aku tuh sering kesel gara-gara ini. Nah, disitu kamu bisa juga menyusun action plan, biar aku nggak merasakan hal itu, aku harus apa ya? Atau biar aku nggak kesel lagi karena hal itu, aku harus seperti apa ya? Kayak gitu. Jadi, mood log ini akan sangat membantu banget bagi kamu ya, untuk lebih mengenali diri kamu sendiri. Karena kamu jadi tahu apa yang membuat kamu merasakan perasaan-perasaan tertentu. Oke, jadi itu adalah 5 cara dari aku untuk mengenal diri kamu sendiri. Kamu bisa mulai dari yang mana aja, karena 5 ini bukan sebuah urutan, ya. Tapi 5 ini bisa kamu lakukan secara bersamaan, atau kamu pilih dulu yang dari paling gampang, ya. Kalau kamu lagi malas nulis diary, oke, kamu mulai dari mood log dulu. Kamu mulai dari emotional check-ins dulu, ya kan? Atau kamu mulai dari meditasi dulu, yang tidak mengharuskan kamu menulis karena kamu misalnya capek nulis. Tapi di sini yang paling penting menurut aku adalah kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Dan gak ada orang, siapapun yang bisa mengatakan siapa kamu kecuali kamu sendiri. Kamu mau mengenal diri kamu sendiri, terus kamu pergi ke suatu lembaga yang dimana kamu harus melakukan sejenis tes-tes fisik, lalu orang yang di dalam lembaga tersebut mengatakan siapa kamu sebenarnya, apa kecondongan kamu tuh suka yang seperti apa, enggak, please ya, please. Gak ada orang yang sepintar apapun, sehebat apapun, berhak untuk mengatakan siapa diri kamu, ya. Kalau kamu memang merasa bahwa kamu butuh untuk mengenal diri kamu sendiri, ayo kita lakukan, tapi dengan cara yang paling murah dan yang paling efisien dulu. In this economy, kamu mau pergi ke sebuah lembaga dan kamu bayar mahal hanya untuk mengatakan siapa diri kamu, please, don't. Jangan. Ya, oke. Jadi mulai sekarang, setelah kamu nonton video ini, aku mau kamu melakukan sesuatu right away. Karena perubahan yang baik
Gak harus nunggu hari Senin, gak harus nunggu awal bulan atau bahkan awal tahun, karena perubahan yang baik itu bisa dimulai atau bisa terjadi malam ini juga, saat ini juga. Thank you everybody for watching, and I'll see you again on the next video. Bye bye.